Shalom saudara-saudara, berjumpa lagi dalam segmen Sunday Talk. Dan adalah satu sukacita buat saya ketika membaca respon dari teman-teman semua. Terutama dari teman-teman yang mungkin berasal dari daerah pelosok. Di tengah-tengah masa pandemi ini, terbatas di dalam fasilitas. Dan gereja lokal mungkin tidak menyediakan fasilitas ibadah online. Tetapi syukur, puji Tuhan. Karena konten-konten ini bisa menjadi berkat buat teman-teman semua. Dan itu adalah satu rasa sukacita buat saya sendiri. Dan kali ini kita sedang membahas di tengah-tengah rangkaian pembahasan doa Bapa Kami. Satu doa, gambaran doa relasional yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri kepada kita umatnya. Dan saya janjikan bahwa ketika kita mengikuti rangkaian doa Bapa Kami ini, maka pembahasan ini akan mengubah cara kita berdoa. Karena itu saudara, bagi saudara yang mungkin telah terlewat pembahasan sebelumnya, ada dua pembahasan sebelum pembahasan hari ini, yaitu yang pertama adalah bagian pendahuluan dengan tema kenapa kita harus berdoa kalau Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan. Sedangkan tema minggu lalu yaitu tentang Bapa Kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Jika saudara terlewat, saudara bisa simak pembahasan tersebut setelah pembahasan ini. Dan saya juga rindukan kalau saudara merasa terberkati dengan pembahasan tersebut, saudara bisa bagikan kepada orang-orang Kristen yang lain. Nah saudara, hari ini kita akan membahas, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Bagi saya, ini adalah inti atau core dari doa Bapa Kami. Dan ini adalah sesuatu yang membedakan antara doa-doa yang dinaikkan oleh orang Kristen dibandingkan dengan agama atau penganut agama yang lain. Dan saya ingin menjanjikan kepada saudara bahwa ada satu insight yang dari Tuhan yang menjadi berkat buat saya dan saya ingin bagikan kepada saudara-saudara. Jadi jangan lewatkan pembahasan kali ini, saksikan sampai selesai. Namun sebelumnya kita mau mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan dan mari kita sama-sama mendengarkan pujian ini sambil kita mempersiapkan hati. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Tolonglah kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu pada hari ini, mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, dan berbicaralah kepada kami, sehingga kehidupan kami, kekristenan kami, adalah kekristenan yang terus diubah dari hari ke hari. Semakin mengasihi Engkau, menjadi anak-anak-Mu, berkenan kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Nah saudara, kita sampai pada pembahasan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Nah saudara, ketika kita mendengar perkataan Yesus ini, datanglah kerajaanmu, apa yang ada di dalam pemikiran kita? Apa maksudnya ketika Yesus mengatakan, datanglah kerajaan? Nah saudara, ketika kecil, saya ingat betul doa ini adalah doa yang saya suka. Karena apa? Doa ini menutup doa syafaat yang bagi saya doa yang panjang dan bertele-tele, membosankan buat saya.
Dan sebagai seorang anak kecil ketika saya mengatakan datanglah kerajaanmu, bayangan saya waktu itu adalah di mana kerajaan sorga itu datang ke bumi. Maksudnya adalah sorga yang katanya nanti waktu kita mati, terus kemudian kita masuk ke sorga. Bayangan saya waktu itu doa ini meminta supaya cepat-cepat sorga datang, lalu kemudian kita hidup di dalam sorga. Sebagai seorang anak kecil, saya berpikir secara sederhana seperti itu. Dan saya tidak tahu berapa banyak dari saudara yang mungkin memikirkan hal yang sama. Atau jangan-jangan baru ngeh juga. Iya ya, apa maksudnya? Nah, berbicara tentang kerajaan sorga, maka sebenarnya kata yang dipakai di sini adalah basileia. Nah, kata basileia ini sebenarnya bukan berbicara tentang sebuah kastil mungkin dalam bayangan kita, atau kerajaan secara geografikal, ya. Sebenarnya kata basileia ini sebenarnya berbicara tentang pengaruh atau kekuasaan. Nah, saudara, untuk merefresh sedikit apa yang kita bahas di minggu lalu, saudara jangan lupa pada waktu itu orang Israel berada di bawah pemerintahan bangsa Roma. Saudara, kita tahu bahwa pusat dari Imperium Roma itu adanya di kota Roma. Tetapi kuasa atau pengaruh dari kerajaan Roma itu dirasakan sampai di Yudea, di daerah Israel pada waktu itu. Dan tentu saudara-saudara, sebagai bangsa yang dijajah oleh bangsa Roma pada waktu itu, orang Israel tidak mengalami yang namanya sebuah sukacita. Mereka mengalami penderitaan, mereka kehilangan identitas sebagai umat Allah. Mereka bertanya-tanya, kenapa kami akhirnya dijajah oleh bangsa Roma? Nah, saudara-saudara, pada momen itulah Yesus kemudian mengajarkan doa ini kepada murid-muridnya. Datanglah kerajaanmu. Artinya adalah Yesus mengajarkan agar murid-murid merindukan akan adanya kerajaan Allah, yaitu pemerintahan Allah, meskipun mereka sedang berada di tengah-tengah kuasa atau di bawah teritori dari kerajaan Romawi. Nah, jadi saudara-saudara, untuk mengerti maksud dari perkataan Yesus ini, ketika Yesus mengajarkan datanglah kerajaanmu, sebenarnya ini bukan untuk meniadakan kerajaan dunia. Ini bukan untuk memberontak kepada kerajaan Romawi. Tetapi ketika mengatakan datanglah kerajaanmu, ini adalah sebuah perkataan atau sebuah pengajaran dari Yesus untuk mempengaruhi dunia dengan nilai kerajaan Allah. Doa ini sebenarnya adalah sebuah doa untuk mengingatkan para murid agar mereka mempengaruhi dunia, kerajaan dunia, dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Itu maksudnya adalah pemerintahan dari Allah. Karena pemerintahan Allah itu tidak dibatasi secara geografi, saudara-saudara. Tetapi pemerintahan Allah itu dirasakan dengan kehadiran murid-murid Yesus. Nah, di bawah pemerintahan Romawi ada satu peraturan yang mengatakan bahwa jika seorang prajurit Romawi meminta warga sipil untuk membawa barang, mengangkut barang sejauh 1 mil, maka warga sipil tersebut harus mematuhinya. Jadi barang apapun itu, prajurit Romawi berhak untuk meminta mereka untuk mengangkut, jadi kuli sepanjang 1 mil. Nah, saudara-saudara, sebagai bangsa Yahudi, mereka benci sekali jika diperintah oleh orang Roma. Tetapi saudara-saudara, apa yang Yesus ajarkan kepada mereka, kepada para murid? Jika kamu diperintah membawa barang 1 mil, bawalah barang tersebut 2 mil. Bukankah ini berlawanan dengan nilai kerajaan dunia, di mana yang berkuasa harus dilayani, bukan? Tetapi justru Yesus mengajarkan, tunjukkan kuasa itu dengan melayani. Berjalanlah 2 mil. Nah, saudara tentu ingat Simon orang Kirene. Simon orang Kirene adalah salah satu tokoh yang diminta untuk memikul salib Yesus ketika Yesus kepayahan membawa salib tersebut. Nah, itu hukum ini, saudara-saudara. Nah, saudara, ini menarik sekali, bukan? Nilai-nilai kerajaan Allah inilah yang dibawa oleh Yesus untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi. Makanya Yesus mengajarkan, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Nah, saudara-saudara, ada satu fakta menarik. Saya perkenalkan kepada saudara seorang bernama Athenagoras dari Athena. Dia ini adalah seorang yang pernah hidup di abad yang kedua Masehi, saudara-saudara, di mana pada waktu itu penganiayaan terhadap orang Kristen begitu luar biasa. Dianiaya oleh pemerintah Romawi secara terang-terangan. Dan menariknya adalah Athenagoras ini menjadi seorang Kristen karena dia heran.
Dia heran dengan sikap hidup orang-orang Kristen pada waktu itu. Melalui sebuah suratnya kepada seorang bernama Diognetus, saudara-saudara, dia menuliskan satu perkataan yang menarik sekali. Dia berkata begini, orang Kristen itu tidak berbeda dengan orang-orang Roma. Memakai pakaian sama, makan makanan yang sama, tetapi mereka itu sangat unik sekali. Mereka mematuhi hukum, tetapi kenyataannya bukan hanya mematuhi hukum. Hidup mereka itu melampaui hukum. Itu yang tadi, saudara, jalan 1 mil, tapi melakukan 2 mil, saudara-saudara. Mereka menunjukkan kasih, sekalipun kepada mereka yang menganiaya mereka. Mereka miskin, tetapi mereka kaya. Mereka kekurangan orang Kristen ini, namun mereka berkelimpahan. Maksudnya adalah, meskipun mereka miskin, mereka membagi harta mereka. Meskipun mereka tidak punya banyak uang, tapi mereka menunjukkan kasih. Mereka membalas kutuk dengan berkat, membalas aniaya dengan kesopanan. Atas kebaikan mereka, perhatikan ini, mereka dihukum seperti seorang pendosa. Saudara-saudara, Athenagoras itu melihat satu kenyataan yang mencengangkan, yang tidak mampu masuk di akalnya. Inilah pengaruh kerajaan Allah melalui kehidupan orang-orang Kristen, sehingga membuat banyak orang tercengang, termasuk Athenagoras. Dan akhirnya Athenagoras ini menjadi seorang Kristen karena pengaruh kerajaan Allah tersebut, saudara-saudara. Kalau para murid 2000 tahun yang lampau ketika mengatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, mereka jelas mengerti bahwa itu berbicara tentang kerinduan hati para murid seharusnya agar kehendak Allah dinyatakan di bumi. Tetapi bagaimana dengan doa kita, saudara-saudara? Nah, saudara, saya mempunyai satu kesempatan yang baik ketika saya pernah berjalan-jalan di kota Bangkok, Thailand. Dan perhatian saya waktu itu tertuju kepada sebuah kuil, saudara-saudara. Kuil untuk dewa Ganesha. Nah, saudara, di keterangan tersebut dikatakan Ganesha ini adalah dewa kesuksesan. Dan barang siapa yang datang berdoa kepadanya, maka akan diberikan kesuksesan. Sehingga menarik sekali, saudara bisa melihat bahwa di situ ada sebuah keterangan. Jadi kalau mau berdoa kepada Ganesha, itu bisa membawa pisang, mangga, kelapa, anggur, dan bahkan ada doa yang dikhususkan di sana supaya diharapkan bahwa Ganesha ini akan memberikan kesuksesan kepada orang yang membawa offering atau membawa persembahan dan berdoa kepadanya. Dan kalau saudara perhatikan, rata-rata orang yang beragama ketika mereka berdoa, maksudnya apa? Atau tujuan dari doa itu apa? Saya kira tujuan dari doa selama ini ketika kita berkata doa, maka tujuannya adalah supaya mendapatkan timbal balik atau mendapatkan sesuatu untuk kepentingan saya. Sehingga pertanyaan saya adalah, jika isi doa seorang Kristen seperti itu, maka apa bedanya dengan doa dari agama lain? Saudara, apa bedanya doa seorang Kristen dengan doa orang yang berasal dari agama lain? Jika doa dan segala ritual agama kita itu hanyalah supaya kita diberkati, atau dalam hal ini memenuhi segala keinginan kita. Apa bedanya, saudara-saudara, kalau doa kita adalah transaksional dengan Tuhan? Kita melakukan segala ritual agama kita, doa-doa kita, rajin berdoa, tujuannya supaya kita diberkati atau memenuhi segala kebutuhan kita. Apa bedanya dengan agama lain? Nah, saudara, itulah sebabnya kenapa saya sangat menentang praktik-praktik atau ajaran-ajaran di dalam kekristenan yang mengajarkan kepada orang Kristen untuk melakukan ini dan itu supaya diberkati Tuhan, membayar ini dan itu supaya diberkati Tuhan. Bagi saya, ini adalah sebuah pembodohan, karena bukan itulah yang dimaksudkan oleh Yesus ketika dia mengajarkan para muridnya untuk berdoa. Jangan lupa, saudara-saudara, di dalam Yakobus pasal 4 ayat 3, di situ Yakobus mengatakan begini, kamu berdoa, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Nah, saudara, ini problem dari orang yang berdoa. Dan bagi saya, kekristenan harus mereformasi dirinya berdasarkan apa yang firman Tuhan ajarkan. Saudara, coba kita bertanya secara kritis. Mengapa kita berdoa? Selama ini kita berdoa karena mungkin ada masalah. Karena ada masalah, kita berdoa. Karena ada masalah dalam hidup, entah itu pekerjaan, masalah dalam kesehatan, masalah dengan orang, kita berdoa.
Dan kita berharap melalui doa kita mendapatkan solusi. Betul nggak? Tetapi sebenarnya saudara-saudara, kalau kita runut, masalah itu sebenarnya datangnya dari mana? Kita berpikir masalah itu datangnya dari luar, yaitu tadi, masalah pekerjaan, orang jahatin kita, atau masalah-masalah yang lain di luar diri kita. Tetapi sadarkah saudara, bahwa masalah itu sebenarnya datangnya dari dalam? Maksud saya adalah, masalah itu sedang berbicara tentang hati kita. Karena masalahnya adalah kita tidak mampu mengubah situasi. Kita tidak dapat mengendalikan situasi. Situasi di luar itu bisa berubah. Yang bisa kita ubah adalah hati kita. Dan sadarkah saudara, sebenarnya masalah itu berasal dari dalam. Dan masalah kita sebenarnya kalau kita runut adalah karena hati kita ini kekurangan passion akan Tuhan. Kita lebih tertarik untuk materi kita karena kita pikir materi akan menyenangkan kita. Kita tertarik untuk sesuatu yang namanya hiburan karena kita pikir hiburan itulah yang memberikan kelegaan. Padahal sebenarnya di dalam Tuhan atau hanya Dialah yang sebenarnya bisa memberikan kedamaian sejati, bukan? Masalah kita sebenarnya adalah karena kita kekurangan kasih kepada Tuhan. Kita lebih mencintai yang lain. Kita merasa bahwa kita merasa damai kalau ada orang tertentu dalam hidup kita. Kita merasa bahagia kalau misalnya kita bisa memiliki sesuatu. Kita lebih cinta yang lain. Dan masalah kita adalah karena kita kekurangan pengenalan akan Tuhan, sehingga kita tidak mampu mengerti apa yang benar. Bahkan kita berdoa pun asal-asalan, berdoa dengan serampangan. Kita berdoa untuk memenuhi keinginan kita. Jadi masalah sebenarnya adalah hati. Dan untuk itulah sebenarnya ketika Yesus mengajarkan doa ini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Sebenarnya ini adalah sebuah doa untuk membantu para murid dan kita, murid-murid Yesus, untuk mengubah hati kita sendiri. Doa yang mengubah paradigma kita. Dan bukankah inilah yang Yesus tunjukkan keteladanan ini ketika dia berdoa di Getsemani, bukan? Ketika Yesus mengatakan, jadilah kehendakmu. Biarlah cawan ini lalu, tetapi bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi. Saudara-saudara, biarlah doa ini menjadi satu gambaran doa relasional antara kita dengan Bapa kita di sorga. Sehingga saya ingin bertanya kepada saudara-saudara, ketika saudara mendengarkan perenungan firman Tuhan ini, apa yang menjadi respon hatimu? Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, dengan hati yang tertunduk di hadapan Tuhan, menyadari bahwa tidak jarang kami lebih mengasihi diri kami ketimbang Tuhan. Menyadari bahwa kadang kami frustasi di dalam hidup kami, karena sebenarnya itu semua bermula dari dalam hati kami, pikiran kami yang salah mengenali apa yang penting bagi kami. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini hati kami tidak mempunyai passion kepada Tuhan. Hati kami lebih suka untuk mencintai segala sesuatu yang lain di dunia ini, bahkan mencintai diri kami sendiri. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini doa-doa kami adalah doa-doa yang kami naikkan hanya untuk memuaskan diri kami sendiri. Kami lupa bahwa sesungguhnya kami seharusnya terarah kepada Tuhan. Kami ingin kerajaan kami berdiri di dalam hidup kami, bukan kerajaan Tuhan. Karena itu Tuhan, doa kami pada hari ini, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di sorga, di dalam hidup kami seperti kehendak-Mu Tuhan. Dan jadilah kehendak-Mu seperti yang Engkau mau. Karena itu Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap kami yang mendengarkan siaran ini. Kerjakanlah kuasa-Mu, anugerah-Mu, Roh Kudus, tanpa batas. Bekerjalah. Terima kasih Tuhan, kami rindu mengasihi Engkau. Semakin mengasihi Engkau, kerajaan-Mu dinyatakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, semoga pembahasan hari ini boleh menjadi berkat buat saudara-saudara sekalian. Jika saudara merasa diberkati, saudara silakan tuliskan apa yang menjadi berkat Tuhan melalui pembahasan ini di kolom komentar. Dan jika ini menjadi berkat juga, saudara silakan bagikan kepada banyak orang di luar sana, supaya mereka bisa mendengarkan firman Tuhan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. God bless you.
jadi